Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan berisi tentang materi pada bab 2, yaitu persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Bab ini terdiri atas 2 subbab, yaitu persamaan dan ketidaksamaan linear, serta selanjutnya adalah nilai mutlak. Untuk hari ini kita akan membahas terlebih dahulu persamaan dan ketidaksamaan linear. Pertama adalah tentang persamaan linear. Persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, sedangkan persamaan linear adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Jadi misalkan 2x atau 3b gitu ya. Nah, jadi si b-nya itu tepat 1, atau ketika dia x-nya pangkat 2 itu sudah bukan persamaan linear gitu ya. Sudah bukan persamaan linear, tapi dia akan disebut dengan persamaan kuadrat. Selanjutnya, kalau artinya persamaan pasti tandanya adalah sama dengan ya. Di sini ada 3 jenis persamaan linear. Persamaan linear satu variabel, 2 variabel, dan 3 variabel. Untuk contohnya persamaan linear satu variabel artinya dia hanya memuat satu variabel seperti ini. Di persamaan yang pertama hanya 2x tambah 10, yang dimana variabelnya adalah x. Lalu 5p artinya variabelnya adalah p, seperti itu. Nah, selanjutnya persamaan linear 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel artinya variabelnya ada 2. Tadi kan hanya x saja atau p saja. Nah, kalau 2 seperti ini, ada x, ada y. Ini juga ada m dan ada n. Dan seterusnya, ketiga 3 variabel, 4 variabel, dan hingga variabel gitu ya. Berarti semakin banyak variabelnya. Pada bab ini, kita hanya akan membahas tentang persamaan linear satu variabel dengan bentuk umumnya, yaitu AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan real, sedangkan A-nya itu tidak boleh kosong atau tidak boleh 0. A-nya kita sebut sebagai koefisien dari X, dan B-nya kita sebut sebagai konstanta. Persamaan linear sendiri dia memiliki sifat-sifat nilai persamaannya tidak akan berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Jadi dia tidak akan berubah ya. Tidak berubah dan tidak berubah. Jadi misalkan kita punya seperti ini. Tadi 2x tambah 10 sama dengan 0. Jika nilai persamaannya tidak akan berubah, nilai persamaan itu berarti tanda sama dengan ini. Dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Jadi supaya kita kan ingin mencari x-nya ya. Jadi supaya 10 ini hilang berarti kan harus dikurang 10. Jadi kedua ruas itu dikurangi oleh 10 oleh bilangan yang sama. Kita bisa tulis 2x tambah 10 dikurang 10 sama dengan 0 dikurang 10. Ini habis. Sisa 2x sama dengan negatif 10. Lalu tidak berubah juga jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Nah, ini kan supaya sisa x 2-nya itu harus dibagi 2 supaya 1 ya. Jadi ini dibagi 2, dibagi dengan bilangan yang sama. Ini berarti 2x per 2, ini 2 ya, sama dengan negatif 10 bagi 2. 2-nya habis dan tandanya tetap sama dengan, tidak berubah sama sekali. Lalu ini hasilnya adalah x sama dengan negatif 5. Gitu. Artinya tandanya itu akan selalu sama. Di sini ada catatan tambahan, yaitu dalam penyelesaian persoalan persamaan linear, perhatikan perubahan tanda positif dan negatifnya saat memindahkan variabel atau konstanta antar ruas. Jadi misalkan ini itu kan berdasarkan sifat. Jika kita mengerjakannya berdasarkan catatan ini, ada cara yang lain. Misalkan 2x tambah 10 sama dengan 0. Kita ingin mencari x-nya, berarti yang tidak punya x, kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi yang ini adalah ruas kiri, sedangkan yang ini adalah ruas kanan. Jadi kirinya sama dengan dan kanannya sama dengan ya. Jadi ini berarti tinggal 2x-nya. 10-nya ketika pindah ruas tadinya positif jadi negatif 10. X-nya sama dengan negatif 10. 2-nya kemana nih? 2-nya kan tadinya perkalian, berarti jadi pembagian. Tandanya tetap positif karena dia
bukan pindah ruas terhadap penjumlahan atau pengurangannya, tapi terhadap perkalian dan pembagian. Jadi dia negatif 5. Seperti itu secara kasarnya ya, nanti di bawah ada contoh-contohnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Ya, sama seperti tadi yang 10-nya itu kita pindah ruaskan ke kanan ya. Tadi kan kita punya contoh 2x tambah 10 sama dengan 0. Kelompokkan variabel di ruas kiri. 2x-nya di ruas kiri, berarti kita tulis 2x. Dan konstanta di ruas kanan, berarti sama dengan, karena ini positif, jadi negatif, lalu 10. Beda lagi, misalkan kita punya gini, 2x tambah 10 sama dengan x dikurang 5. Berarti variabel di ruas kiri, ada variabel yang ini dan yang ini ya. Berarti 2x, lalu x ini pindahkan ke kiri. Jadi negatif x sama dengan, ini juga kelompokkan di kanan, negatif 5. Ini juga pindah jadi negatif 10. Itu dikelompokkan. Jumlahkan atau kurangkan variabel atau konstanta yang telah dikelompokkan. Jadi nanti 2x dikurang x, berarti 2 dikurang 1x, negatif 5, negatif 10, artinya negatif 15. Bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah kedua. Jadi kalau misalkan di sini ada variabelnya, itu kita bagi si ininya gitu. Karena ini udah x saja, 1 ya, 1x, berarti udah dapat hasilnya negatif 15. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Tentukan nilai variabel dari keempat persamaan linear tersebut. Lalu yang nomor 2 yaitu jumlah 3 bilangan bulat berurutan adalah 111. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Jadi bilangan 3 bilangan berurutan yang dijumlahkan hasilnya adalah 111. Contoh nomor 1 dulu. Tentukan nilai variabel dari 7x. Oke, 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Kita ini dulu. Oke, di sini ada 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Seperti tadi kita kelompokkan yang punya variabel. Ini kan ada 7x dan 2x. Berarti kita pindahkan 2x-nya ke kiri. 7x tadinya positif 2x menjadi negatif 2x sama dengan, ini 16-nya tetap kita tulis karena dia tidak pindah ruas, jadi tetap ya 16, negatif 4 pindah ruas kan jadi positif 4. Lalu 7 dikurang 2 adalah, oh ini 5. 7 kurang 2 sama dengan 5x. Lalu di sini 16 tambah 4 adalah 20. Untuk mencari x-nya, berarti si 5 ini pindah ruas, jadi pembagian. Itu 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Mohon maafnya ada kekeliruan menulis. Oke, untuk yang B, 1/3 dikali 6P ditambah 9 sama dengan 1/4 dikali 2P ditambah 4. Ini ketika ada soal seperti ini sama saja ketika soal yang munculnya seperti ini. Jadi 1/3, misalkan kita punya x per 2. Itu bisa kita tuliskan sebagai 1/2 x. Jadi ini kan sebenarnya ada 1 ya. Atau misalkan kita punya 3x per 4. Itu bisa kita tulis yang 3/4 dikali x. Gitu. Jadi ini pun sama. Ketika 1/3 ini bisa kita tuliskan jadi penyebut si 3-nya. Kita ubah 6p. Kita tulis lagi 6p tambah 9. Lalu yang 4 ini juga kita tulis di sini. Supaya jelas ya. Berarti si 4 itu untuk mereka semua, 2P ditambah 4. Ketika ada tanda sama dengan memisahkan 2 ini ya, maka 4-nya itu kita kali ke sini, 3-nya kita kali ke sini. Jadi nanti 4 dikali 6P ditambah 9, lalu 3 dikali 2P tambah 4. Kita kali ke dalam, 4 kali 6 adalah 24P ya, 4 kali 9, 36, sama dengan 3 kali 2P 6P, 3 kali 4 adalah 12. Satukan yang punya variabel, berarti kan 24P dan 6P. 24P dikurang 6P, ya karena ini positif jadi pindah ruas menjadi negatif. Ini 12 kita tulis, positif 36, tulis negatif 36 karena dia pindah ruas. Lalu kita punya 24 dikurang 6 adalah 18P,
sama dengan 12 dikurang 36 adalah negatif 24. Artinya ketika kita ingin mencari P, si 18 ini kita tadinya perkalian menjadi pembagian. Negatif 24 dibagi 18. Ini jika di pilihan gandanya muncul ini ya kita pilih, tapi jika tidak berarti itu perlu disederhanakan menjadi negatif 4/3 gitu ya. Atau misalkan kita punyanya, ini soal lain ya, misalkan ada setengah P sama dengan 4, maka P-nya berapa? Karena ini tadinya pembagian, maka ini adalah 2 dikali 4 gitu, hasilnya 8. Beda dengan jika 2P sama dengan 4, maka P-nya karena tadinya 2 dikali P, maka ini adalah 4 dibagi 2. Tadinya kan perkalian ya. Kalau ini kan setengah P bisa kita ubah seperti ini nih. Kayak X/2, berarti kan ini juga P/2 ya. Jadi P dibagi 2, jadi ketika pindah ruas jadi dikali. Selanjutnya untuk yang nomor 3, untuk yang C-nya, sini ada soal 2 dikurang 3 dikalikan dengan 1 min 2K sama dengan 5 dikurang 2 dikali 2K ditambah K. Ini bukan 2 dikurang 3 dulu, tapi kita selesaikan dulu mereka. 3 dikali dalam kurungnya. Lalu ini juga 2 dikalikan dengan dalam kurungnya. Jadi 2 ini kita tetap tulis di sini. Ini kan negatif 3 ya, berarti negatif 3 dikali 1, negatif 3. Negatif 3 kali negatif 2 adalah positif 6. Ini ada K, berarti positif 6K. Ini 5 juga tetap kita tulis dulu. Negatif 2 dikali 2K berarti negatif 4K. Negatif kali positif negatif ya. Berarti 2 kali 3 adalah 6. Sama seperti tadi kita gabungkan. Atau kita boleh dulu kerjakan dulu yang nggak punya variabelnya. Berarti 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. 6K tetap ditulis. Ini 5 dengan negatif 6 karena sama-sama tidak punya variabel. 5 dikurang 6 pun negatif 1. Kita gabungkan yang punya variabel 6K dan negatif 4K. 6K tetap positif 6K, negatif 4 karena pindah ruas, jadi dia berubah positif. 6K ditambah 4K. Lalu ini pun negatif 1. Negatif 1 yang ini pindah jadi positif 1. Negatif 1 tambah 1 adalah 0, maka K-nya sama dengan 0/10 sama dengan 0. Untuk soal selanjutnya yaitu 1D, tentukan variabel ya, sama seperti tadi. Ini ada 2X plus 3/4 dikurang 3/2, ini kalikan. Jadi ini kali dulu, 2/3X dikurang 5. Nah, ini kan penyebutnya beda-beda ya, 4, 2, dan 3. Kalau tadi kan penyebut misalkan A/X sama dengan B/C gitu ya. Jadi kan cuma satu suku gitu. Ini berarti bisa kali ruas, kali antar ruas gini. Tapi kalau ini kan ada penjumlahan ya di antara yang satu sama yang lainnya. Maka ini kita kalikan dengan KPK-nya. 4, 2, dan 3 berarti kan KPK-nya adalah 12. 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 2, dan 12 bisa dibagi 3. Gitu. Maka kita coba 12 dibagi 4 ya. Hasilnya adalah 3. Lalu 12 dibagi 2, hasilnya 6. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Jadi nanti 12 dibagi 4 kan 3. 3 dikalikan oleh 2X plus 3 yang pembilang mirip 4-nya. Nah, ini 12-nya bagi 2 nih. 12 bagi 2 adalah 6. Berarti kita tulis 6. Ini kan punya 3. Berarti 6 kali 3 dikali yang dalam kurung ini. Lalu sama dengan 12 bagi 3, 4. 4 kali 2. Berarti 4 kali 2X, yaitu ada X-nya, dikurang. Yang ini negatif 5 kan nggak punya penyebut. Berarti langsung 12 kali 5. Kita kalikan 3 kali 2X 6X, 3 kali 3 9, negatif, ini jadi negatif 18 ya. Negatif 18 kali 1 adalah negatif 18, negatif 18 dikali negatif X, berarti negatif kali negatif, ini negatif, artinya dia akan positif. 4 kali 2X, 8X, negatif 12 kali 5, ini kan 60, karena negatif berarti negatif 60.
Kita gabungkan yang punya X-nya, yang punya variabelnya, 8X, positif 18X, dan 6X. Di sini ya, 6X, positif 18X, dan negatif 8X, karena 8X pindah ruas melewati tanda sama dengan, jadi tandanya itu harus berubah. Negatif 60, dia tetap di sini, lalu positif 9-nya jadi negatif 9, negatif 18 jadi positif 18. Kita jumlahkan 6 tambah 18 dikurang 8, hasilnya adalah 16X, dan ini hasilnya adalah negatif 51. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. Lalu yang ini, jumlah 3 bilangan bulat, nomor 2, jumlah 3 bilangan bulat. Ingat bilangan bulat itu berarti kan 0, 1, 2, 3, atau negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Berurutan adalah 111. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Jadi kita bisa misalkan karena berurutan itu kan berarti 1, 2, 3. Berarti ini misalkan X, 2 itu kan berarti X plus 1, 3 itu adalah X plus 2. Atau bisa juga kayak gini, kita hitungnya mundur. X min 1, dan X min 2. Itu boleh. Boleh pakai cara maju ke depannya, atau mundur, pakai dikurangi. Intinya berarti ada satu bilangan yang X-nya, bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita misalkan bilangan-bilangannya adalah X negatif min 1, dan X min 2. Jadi ada 3 bilangan. Maka, karena dia bilang jumlah, berarti kan dijumlahkan semuanya. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Hasilnya adalah 111. Berarti ini kita tulis X ditambah X ya, kita pisahkan yang X-nya, lalu negatif 1 ditambah negatif 2, kita satukan juga, ini 111. X ditambah X ditambah X, hasilnya adalah 3X, negatif 1, negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Ini karena yang punya variabel hanya 3X, kita tuliskan 3X, negatif 3-nya kita pindah ruas menjadi positif 3. 111 ditambah 3, 114. Untuk mencari nilai X-nya, berarti kita pindahkan si 3-nya jadi pembagian. 114 dibagi 3, yaitu 38. Jadi, bilangan bulat berurutannya yaitu 38, 37, dan 36. Atau jika mau disusun berurutan berarti 36, 37, dan 38. Itu untuk persamaan linear satu variabel. Untuk persamaan selanjutnya adalah pertidaksamaan linear. Maaf. Kalau tadi persamaan linear itu tandanya sama dengan, sedangkan pertidaksamaannya itu tandanya berarti antara kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Lebih. Maaf. Dia lebih. Kita hapus dulu. Oke, maaf, ini ada sepertinya ya. Oke, selanjutnya ini ada lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Maaf ya, ini ada coretan dulu. Ya, pertidaksamaan linearnya itu adalah, ya, seperti yang tadi dituliskan, ini tanda-tanda pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat 1. Intinya ketika dia linear, pangkatnya adalah tepat 1. Untuk bentuk umumnya, berarti itu tergantung dari tanda-tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear variabel ini, cara mencari himpunan penyelesaiannya adalah dengan biasanya menggunakan garis bilangan. Jadi kita bisa, misalkan ini ada bilangan B, ini ada bilangan A. Ada ke kanan gitu ya, ke kiri. Ke kiri itu berarti ketika dia kurang dari, ke kanan itu ketika dia lebih dari.
Ini untuk cara-cara penulisannya, ada penulisan interval, penulisan himpunan, dan penulisan dalam garis bilangan. Untuk sifat-sifatnya sama seperti tadi ya, persamaan linear juga punya sifat-sifat, pertidaksamaan juga memiliki sifat-sifat. Tapi pertidaksamaan itu ada kalaannya dia berubah. Dia tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang bilangan negatif atau bilangan positif. Lalu tanda pertidaksamaan juga tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif. Sedangkan dia akan berubah jika bilangannya itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Berubah di sini misalkan tadinya 2x lebih dari 4. Ini berarti kan si 2-nya positif ya. Ini mah tetap x lebih besar dari 4/2. Berarti x lebih besar dari 2. Berbeda lagi jika seperti ini. Negatif 2x lebih dari 8. Ini kan negatif ya, koefisien x-nya. Maka x, si tanda lebih dari ini berubah jadi kurang dari. 8 dibagi negatif 2. 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4. Tuh. Misalkan lagi ketika 2x dikurang 8. Negatif 8 ya. Ini 2-nya positif. Berarti ketika koefisien x itu positif, tanda pun tetap. Ini negatif 8/2 kurang dari 4. Negatif ya. X-nya kurang dari negatif 4. Jadi perbedaannya adalah kita lihat koefisien X-nya itu positif atau negatif. Jika negatif itu tanda akan berubah. Intinya seperti itu. Kita perhatikan contohnya. Tentukan himpunan-himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan linear berikut. Soal yang pertama. 3x min 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8x. Berarti kita gabungkan dulu yang punya variabel 3x dengan 8x, tandanya tetap 16, lalu yang negatif 4 berubah jadi positif 4. 3x dikurang 8, berarti kan 3 dikurang 8 adalah negatif 5. Nah, kita perhatikan, koefisien x-nya itu negatif, artinya si tandanya itu akan berubah, tadinya lebih besar jadi lebih kecil, atau tadinya lebih besar jadi kurang dari gitu ya. Ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 20 dibagi negatif 5. 20 dibagi negatif 5 adalah negatif 4. Jadi jawabannya adalah x kurang dari sama dengan negatif 4. Ini ada penulisan himpunan, atau kita boleh juga penulisan dalam bentuk interval. Berarti negatif tak hingga sampai negatif 4. Negatif 4-nya ada sama dengan, berarti dia kurung siku. Tuh. Untuk garis bilangannya, kita buat garis bilangan. Misalkan di sini ada negatif 4. Jika ada sama dengannya, berarti bundarnya adalah penuh. Karena kurang dari, berarti ke arah kiri. Jadi nanti ini diarsir. Jadi itu 3 cara penulisannya. Perhatikan untuk yang B. 2x dikurang 4 kurang dari 5x plus 8 kurang dari sama dengan 2x plus 14. Jadi ada yang hanya kurang dari, ada yang kurang dari sama dengan. Kita kerjakan ini dulu, ini yang pertama, lalu nanti persamaan ini dengan persamaan ini. Jadi kita mengerjakan 2 kali, karena ada 2 tanda pertidaksamaan. 2x dikurang 4 kurang dari 5x tambah 8. Kita gabungkan sama seperti tadi, yang punya variabel di ruas kiri yang tidak punya ke ruas kanan. Menjadi 2x kurang 5x kurang dari 8 ditambah 4. Negatif 3x kurang dari 12. Karena ini negatif 3, artinya tandanya itu yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. 12 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 4. Ya, lebih dari negatif 4. Jadi kalau punya garis bilangan, itu kan lebih dari, berarti kosong gini. Ini adalah negatif 4. Lebih dari berarti ke arah kanan. Lalu yang kedua, 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14. 5x dikurang 2x, ya kita gabungkan lagi yang punya variabel.
yang tidak punya variabel. 5 dikurang 2, dia positif 3x kurang dari sama dengan 6. Ini kan bilangannya adalah positif, jadi tandanya pun tetap ya. Yang tadinya kurang dari tetap kurang dari. 6 bagi 3 adalah 2. Jadi nanti kalau punya garis bilangannya, ini kita tuliskan 2. Dia penuh karena ada tanda sama dengan. Kurang dari artinya dia ke arah kiri. Jadi yang diarsir adalah yang tengah ini. Ini ya. Ini gambar yang lebih jelasnya. Jadi bilangannya atau himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari negatif 4 dan kurang dari sama dengan 2. Itu. Atau bisa juga kita tuliskan, karena ini tidak ada sama dengan, berarti kurungnya seperti ini. Kita tulis negatif 4, ini ada sama dengannya, berarti 2 kurungnya siku-siku. Gitu. Oke, selanjutnya adalah yang C. 2x plus 5 per 3 dikurang 1 min 3x per 4 lebih besar dari sama dengan 6x min 5 per 2. Ini kita samakan dulu penyebutnya antara 3 dan 4, berarti menjadi 12 ya, kita kalikan saja. 12 bagi 3, 4. Jadi 4 dikali 2x plus 5, 12 dibagi 4 berarti 3, ini negatif, kita tulis negatif. 1 min 3x lebih besar dari 6x min 5 per 2. Nah, nanti kita kalikan 4 kali 2x berarti 8x, 4 kali 5 adalah 20, negatif 3 kali 1 negatif 3, negatif 3 kali negatif 3x, berarti negatif kali negatif positif. Yang ini tidak perlu ada penjabaran lagi ya, tulis lagi aja. Nanti yang ini ya, kita tambahkan nih, 8x ya dengan 9x, 8 tambah 9 berarti 17x, 20 dikurang 3 adalah 17. Nanti ini kali silang. 12-nya ke sini, 2-nya ke sini. Itu, atau boleh juga hanya 12 yang ke sini. Jadi 12 dikali mereka. Ini bisa kita sederhanakan, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 ya. Jadi 6. Ini karena 12 yang udah pindah ruas berarti sisa pembilangnya saja 17x tambah 17. Ini kita kalikan 6 kali 6 36x, 6 kali negatif 5 negatif 30. Sama seperti tadi kita kelompokkan yang punya variabel 36x-nya kita pindahkan, berarti 17x dikurang 36x. Positif 17 ini pindah ruas menjadi negatif 17. Kita kerjakan sampai bawah. Karena ini negatif 19, koefisien x-nya adalah negatif, maka tandanya akan berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. Negatif dibagi negatif, positif. Jadi positif 47 per 19. Lalu yang D-nya. Yang D di sini setengah dikali 4x min 6 dikurang 3 dikali setengah x plus 2. Ini bisa kita kalikan langsung, setengah kali 4 adalah 2x, setengah kali negatif 6 berarti negatif 3. Gitu. Atau ya kalau 3-nya pindah soalnya jadi pembagiannya, jadi ini aja. 2x min 3 kurang dari sama dengan 3 per 2x ditambah 6. 3 per 2 dari 3 dikali setengah, jadi 3 per 2. Kita gabungkan yang punya x dengan yang punya x, menjadi 2x dikurang 3 per 2x, karena tadinya positif jadi negatif. Negatif 3 pun sama, pindah ruas jadi positif 3. Ini kita, karena ini tidak punya penyebut, ini ada penyebutnya 2, kita samakan penyebutnya menjadi 2. Ini kan hasilnya 2 per 1 ya, jadi 2 dibagi 1, 2 kali 2 adalah 4. Ini 2 bagi 2, 1, 1 kali 3, 3. Jadi 4x dikurang 3x kurang per 2, kurang dari sama dengan 6 tambah 3, 9. 4 dikurang 3 kan 1, berarti kita tulis x-nya saja, x per 2 kurang dari sama dengan 9. Jadi x-nya adalah 2 dikali 9, 18. Selanjutnya adalah apakah dia kembali muncul tandanya? Kita lanjut ke sini. Oke ya. Persamaan dan ketidaksamaan linear dalam aplikasinya. Jadi aplikasi itu biasanya dalam bentuk soal cerita ya. Nanti kita kerjakannya.
dengan cara mengubah atau menerjemahkan masalah ke dalam kalimat matematika. Contoh soalnya di sini. Contoh soal yang pertama. Unit produksi SMK memproduksi masker dengan biayanya adalah 6.000 per unit. Jadi per buah ya, 6.000. Dan biaya operasionalnya adalah 500.000. Jika masker itu akan dijual seharga 10.000 per unitnya atau per maskernya, tentukan banyak masker yang harus diproduksi agar memperoleh laba atau keuntungan 4.500.000. Jadi di sini diketahui biaya produksi kan tadi 6.000 ya. Ini diketahuinya, jadi usahakan ketika soal cerita kita buat dulu diketahui, ditanyakan lalu jawabannya. Di sini kita misalkan saja X itu adalah banyak unit maskernya. Jadi biaya produksinya 6.000 per unit. Berarti kan 6.000 per 6.000 X ya. Jadi 6.000 dikali banyak maskernya nantinya. Ditambah 500.000 sama dengan 10.000 X dikurang 4.500.000. Jadi kan ini dalam produksi ya, selama produksi itu kita akan mengeluarkan biaya sebanyak 6.000 X ditambah 500.000. Lalu ini ketika dijualnya itu kan akan 10.000-an. Berarti 10.000 dikali X dimana kita ingin punya keuntungan 4.500.000. Jadi kita kurangkan dengan 4.500.000 ini. Ininya ya. Lalu 500.000, oke, kita mulai dengan pengerjaan persamaan linear. Jadi kita buat 500-nya tetap di sini, lalu ini negatif jadi positif. Kenapa pindah ruasnya ini mah ke kanan? Karena 10.000-nya lebih besar dari 6.000, jadi biar tetap positif gitu ya. Kalau 10.000 yang pindah, nanti yang sebelah kanan negatif, sebelah kiri negatif. Jadi biar langsung positif kedua-duanya, kita pindahkan sesuai mana yang lebih besar. Jadi nanti kita punya 10.000 dikurang 6.000 adalah 4.000, 500.000 ditambah 4.500.000 adalah 5 juta. Untuk mencari X-nya, kita boleh pindah ruas ke sini, X-nya ya. 5 juta dibagi 4.000. Ini bisa kita coret. 5.000 bagi 4 hasilnya adalah 1.250. Jadi masker yang diproduksi yaitu 1.250 unit atau 1.250 masker. Untuk contoh soal yang kedua, di sini kita misalkan berat astronot dan roketnya ketika mendarat di bulan tidak boleh melebihi 200 kg. Jika tidak boleh melebihi, berarti dia harus kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi paling berat-beratnya adalah 200 kg. Jika berat roket di bumi adalah 900 kg dan berat benda di bulan adalah 1/6 kali dari berat di bumi, berarti ketika nyari yang di bulan kita kalikan nih 1/6 kali 900. Tentukan berat maksimum astronot di bumi. Jadi diketahui misalkan kita buat RI adalah berat roket di buminya 900 kg, lalu Rn berarti dia di bulannya 1/6 RI, di mana 1/6 RI itu berarti 1/6 dikali 900. Hasilnya adalah 150. Lalu di sini ada berat astronotnya, ada berat astronot di bumi dan berat astronot di bulan. Ini tadi kita udah cari ya, berat roket di bulannya berarti kan 150 kg. Katanya berat astronot di bulan dan berat roket di bulan totalnya itu tidak boleh lebih dari 200, berarti kurang dari sama dengan 200. AN-nya yang kita cari, Rn-nya tadi sudah dapat 150 kurang dari 200. Kita akan mencari berat astronot, jadi si 150-nya kita pindah ruaskan. 200 kurang 150 adalah 50 kg. Jadi berat maksimum astronot di bulan itu 50 kg. Nah, bagaimana dengan berat maksimum di buminya? Karena tadi AN itu kan sama aja ya, berat di bulan itu berarti 1/6-nya berat di bumi. Berarti kita punya 1/6 AI kurang dari 50. Berarti AI-nya atau berat astronot di buminya adalah 50 dikali 6, hasilnya 300 kg. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi tentang persamaan dan ketidaksamaan linear. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas beberapa kendala teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.